Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberto dan Sampai. Saya dari kelas A dengan NIM 2209015021121. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan manajemen? Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi, profit maupun non-profit. Dalam manajemen terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu, yakni bertugas mengatur, mengorganisasi, dan mengontrol suatu organisasi tadi. Sosok ini bisa juga disebut sebagai manajer. Itulah pengertian manajemen. Selanjutnya, fungsi manajemen secara umum terdapat 4 fungsi manajemen dalam perusahaan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Yang pertama, planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan kepada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengkelompokkan orang atau tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Directing. Yang ketiga, directing atau pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota perusahaan untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Adapun hambatan-hambatan fungsi manajemen. Yang pertama, hambatan fungsi perencanaan, antara lain ketidakmampuan melakukan peneraman secara efektif. Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu, tetapi juga kemungkinan kondisi-kondisi yang di masa yang akan datang. Yang kedua, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang ketiga, biaya perencanaan memerlukan banyak biaya, keuangan, fisik, dan manusia. Yang keempat, takut gagal. Para manajer sering memandang kegagalan sebagai ancaman terhadap keamanan jabatannya, sehingga hal ini membuat para manajer enggan mengambil risiko dan menetapkan tujuan tertentu. Yang kelima, kurang percaya diri. Hal ini membuat para manajer ragu-ragu dalam menetapkan tujuan yang matang. Yang terakhir, ketidaksediaan untuk memikirkan tujuan-tujuan alternatif. Para manajer sering sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat mencapai semua hal yang penting baginya, sehingga mereka enggan untuk membuat perusahaan terikat pada suatu tujuan tertentu dan menyingkirkan berbagai alternatif lainnya. Adapun cara untuk mengatasinya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam perencanaan efektif, seorang manajer dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suatu sistem manajemen yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan baik yang dilakukan manajer
puncak maupun manajer tingkat, dan para karyawan bukan manajerial. Yang kedua, dalam hal adanya hambatan dalam diri para perencana dapat diatasi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan secara individual. Yang kedua, hambatan fungsi pengorganisasian. Kurangnya pengetahuan tentang organisasi. Para manajer tidak dapat menetapkan tujuan bagi suatu satuan kerja mereka tanpa mempunyai pengetahuan tentang pekerjaan suatu kerja dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. Para manajer sering kurang memahami lingkungan eksternal organisasi seperti pesaing, penyedia, langganan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurangnya kerjasama dalam organisasi. Bukan hanya yang mengejutkan lagi, kerjasama tim dalam organisasi mutlak diperlukan. Bagaimana setiap individu dan departemen bekerja sama dalam prosedur dan tugas yang ditentukan dengan hubungan yang mapan akan membuahkan kesuksesan dalam eksekusi rencana organisasi. Adapun cara untuk mengatasinya, yang pertama, melibatkan para karyawan dalam proses perencanaan. Yang kedua, mengembangkan pola perencanaan dan implementasi yang efektif. Yang ketiga, memberikan lebih banyak informasi tentang rencana-rencana dan segala konsekuensinya. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap dampak perubahan yang diusulkan para anggota manajemen perusahaan. Yang terakhir, meminimalkan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Yang ketiga, hambatan fungsi pengarahan. Yang pertama, tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Dalam sebuah perusahaan, tujuan yang jelas akan menjadi tali penuntun bagi setiap orang sehingga bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melakukan rekrutmen yang tidak efektif. Wajah baru dalam setiap perusahaan tentunya diharapkan bisa membawa tenaga, ide, dan kemampuan baru ke dalam perusahaan tersebut, terutama saat beban kerja sedang banyak-banyaknya. Yang ketiga, penggunaan feedback yang kurang maksimal. Untuk meningkatkan efisiensi dan performa kerja dari sebuah tim atau dari setiap karyawan, pemberian feedback sangatlah diperlukan. Feedback yang dimaksud di sini bisa bersifat positif dan juga negatif. Yang keempat, tidak mempercayai anggota tim yang lain. Dalam sistem manajemen sebuah perusahaan, kepercayaan adalah salah satu hal krusial. Banyak pemimpin atau manajer yang tidak mempercayai anggota tim atau bawahan mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Yang kelima, tidak memahami motivasi atau hal mendorong setiap orang untuk memberikan performa mereka yang terbaik. Tidak semua orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang lain. Beberapa dari mereka memiliki hal lain yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, dan hal inilah yang perlu dikenali dan dipahami. Adapun cara untuk mengatasinya, yang pertama, jelaskan tujuan organisasi kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Jelaskan perencanaan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Yang terakhir, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Yang keempat, hambatan fungsi pengawasan. Biasanya hambatan terjadi karena ada hal-hal berikut. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, tidak kompeten dalam melakukan peramalan. Yang keempat, tergoda dengan sogokan sehingga tujuan dihiraukan. Selain itu, hambatan-hambatan yang muncul juga bisa terjadi karena adanya faktor berikut. Yang pertama, tidak jelasnya penyampaian petunjuk pada pihak pengawasan terkait sistem kerja mereka. Yang kedua, tanggung jawab pengawas tidak dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, kurang informasi tentang data produktivitas objek yang akan diawasi.
Adapun cara untuk mengatasinya, yang pertama membuat standar. Standar adalah kriteria yang bisa Anda gunakan untuk mengukur hasil di sebuah pekerjaan. Standar dibuat berdasarkan kemampuan kerja pada keadaan normal. Yang kedua, membandingkan kegiatan standar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Langkah ini bisa Anda gunakan sebagai alarm untuk mengetahui gejala-gejala penyampaian yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Sebelum melakukan hal di atas, Anda harus mendapatkan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai serta adanya penyimpangan. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.